Dua asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastur dan Denny Lanzat, berangkat lebih awal ke Arab Saudi. Alex Pastur dan Denny Lanzat yang berangkat lebih awal ke Arab Saudi diketahui dalam unggahan akun Instagram pribadi kedua asisten pelatih itu. Mereka tentunya melakukan persiapan jelang timnas Indonesia berlaga di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan mentas di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan melakoni 2 pertandingan di fase itu melawan Arab Saudi dan Irak. 2 pertandingan itu akan berlangsung di Arab Saudi yang bertindak sebagai tuan rumah grup B. Bagi timnas Indonesia, 2 laga tersebut sangat krusial untuk menentukan nasib lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab diketahui hanya juara grup yang berhak lolos langsung. Sementara itu, tim runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di babak playoff antar benua. Timnas Indonesia yang didominasi para pemain Super League akan berkumpul di Indonesia pada Rabu, 1 Oktober 2025. Setelah itu, pasukan Patrick Kluivert akan berangkat bersama ke Arab Saudi keesokan harinya. Sementara itu, para pemain yang bermain di luar negeri atau abroad baru bisa bergabung saat jeda internasional resmi dimulai. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tengah dipusingkan dengan cederanya 2 kiper utama yakni Emil Audero dan Maarten Paes. Akankah situasi ini membuatnya memanggil Cyrus Margono? Audero diketahui cedera otot betis saat pemanasan. Ia pun belum tentu turun di laga Inter Milan versus Cremonese akhir pekan ini. Sedangkan Paes masih bergelut dengan cedera hamstring sejak Juli 2025. Ia absen memperkuat FC Dallas dalam beberapa bulan terakhir. Situasi itu memaksa Kluivert dan tim putar otak. Untuk saat ini, setidaknya nama Audero dan Paes masih masuk daftar panggil timnas Indonesia bersama dengan Hernando Ari Sutaryadi di pos penjaga gawang. Jika 2 nama pemain diaspora itu terpaksa dicoret, Kluivert tentu harus mencari pengganti. Nama Cyrus Margono pun mengemuka. Sejak resmi menjadi WNI pada 2024, kiper berusia 23 tahun itu belum pernah dipanggil. Cyrus saat ini diketahui bermain untuk KF Dukakjini di Liga Kosovo. Musim ini, Cyrus baru turun 2 kali dari 7 pertandingan yang dilakoni KF Dukakjini di Liga Kosovo 2025 sampai 2026. Ia kebobolan sekali dan sekali mencatatkan nirbobol. Melihat calon lawan yakni timnas Arab Saudi dan timnas Irak yang kadang memanfaatkan duel udara, Cyrus bisa jadi opsi. Setidaknya, pemain satu ini layak jadi pelapis untuk Hernando dan mungkin Audero. Nama Thijs Dallinga mendadak kembali ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Striker asal Belanda yang kini membela Bolonya di Serie A itu disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk menggantikan Ole Romeni di lini depan timnas Indonesia. Romeni sendiri tengah mengalami cedera serius saat memperkuat Oxford United dalam laga Piala Presiden 2025 beberapa waktu lalu. Absennya sang striker membuka peluang spekulasi mengenai siapa yang layak mengisi kekosongan tersebut, dan nama Thijs Dallinga kembali mencuat. Menariknya, Thijs Dallinga bukan nama asing dalam wacana pemain diaspora Indonesia. Ia pernah masuk radar PSSI pada masa awal proyek naturalisasi pemain keturunan timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Dalam wawancaranya dengan Corriere dello Sport, Dallinga yang disebut-sebut punya darah Indonesia secara terang-terangan menolak membahas peluangnya membela timnas Belanda. Penyerang kelahiran Groningen, Belanda itu justru menegaskan fokusnya saat ini adalah membela klubnya di Serie A Italia. Pernyataan ini sontak memunculkan kembali rumor ketertarikan PSSI terhadap Dallinga. Apalagi, pemain berusia 24 tahun itu dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia yang bisa membuka peluangnya memperkuat skuad Garuda secara sah. Jika proses naturalisasi benar-benar terjadi, Thijs Dallinga akan menjadi pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia. PSSI diyakini mempertimbangkan serius langkah ini, apalagi Dallinga merupakan striker dengan pengalaman bermain di kompetisi papan atas Eropa seperti Liga 1, Serie A, dan Liga Champions.
Timnas Indonesia serius terancam tanpa Emil Audero di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper Cremonese itu cedera dan diperkirakan absen minimal 2 pekan. Emil Audero cedera saat pemanasan jelang membela Cremonese melawan Como Sabtu lalu. Ia batal tampil dalam laga Serie A yang berkesudahan 1-1 itu. Cederanya Emil menjadi kekhawatiran tersendiri buat timnas Indonesia, sebab ia sedang diandalkan di bawah mistar gawang di tengah proses pemulihan Maarten Paes dari cedera hamstring. Dari sejumlah laporan awal, Emil mengalami ketegangan otot pada fleksornya. Media lokal Cremonese menyebut ada keyakinan dari klub bahwa cederanya tak terlalu serius, meski pemeriksaan saksama masih akan dilakukan dalam beberapa hari ini. Hanya saja diperkirakan Emil akan absen, setidaknya 2 pekan jika cederanya cuma minor. Namun ada pula potensi ia harus absen minimal 20 hari kalau ternyata problemnya agak lebih serius, semisal ototnya terkilir. Kabar ini membuat timnas Indonesia berarti hanya punya 1 kiper fit dari 3 yang dipanggil, yakni Hernando Ari Sutaryadi. Akun resmi Piala Dunia FIFA World Cup menyoroti timnas Indonesia dalam unggahan terbarunya di Instagram. FIFA menampilkan foto pemain Garuda untuk menyambut dimulainya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang tinggal hitungan hari. Dalam unggahan tersebut, FIFA menuliskan keterangan singkat yang berbunyi, tinggal 10 hari menuju lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memang akan menghadapi laga besar di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan yang menanti adalah 2 tim tangguh, Arab Saudi dan Irak. Kedua pertandingan ini bakal digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, masing-masing pada 9 dan 12 Oktober mendatang. Bagi skuad Garuda, kesempatan tampil di babak ini merupakan sejarah baru. Antusiasme tinggi juga terlihat dari para pendukung yang tak sabar menyaksikan bagaimana tim asuhan Patrick Kluivert menghadapi tantangan besar. Sementara itu, Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan persiapan tim berjalan sesuai rencana. Ia menyebut para pemain akan mulai berkumpul secara bertahap di awal Oktober untuk melakukan persiapan intensif. Kemungkinan mulai berkumpul bertahap. Tanggal 1 sampai 2 Oktober sudah mulai bertahap. Jadi bertahap ke sana. Kan sudah kosong, libur kompetisi kita, kata Arya. Sorotan FIFA kepada timnas Indonesia tentu menjadi tambahan motivasi. Selain menunjukkan bahwa kiprah Garuda mulai mendapat perhatian global, hal ini juga menegaskan besarnya ekspektasi publik agar tim mampu tampil maksimal dan menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Pascal Struijk yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League 2025 sampai 2026 ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Bek 25 tahun ini menjadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air karena kedapatan berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, 19 April lalu. Pencinta sepak bola Indonesia langsung mengaitkan kejadian di atas dengan kemungkinan Pascal Struijk segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sejatinya tanda-tanda Pascal Struijk segera membela timnas Indonesia sudah dibocorkan media Belanda, Voetbal Primer. Petinggi Voetbal Primer, Danny van Laar, membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Jika benar menjalani proses naturalisasi WNI, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, Pascal Struijk dapat mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Ex-pemain Ajax Amsterdam U21 ini dapat membentuk trio tangguh di jantung pertahanan skuad Garuda, bersama Mees Hilgers dan Kapten Jay Aitzes. Dalam sebuah wawancara pada 2020, Pascal Struijk mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan nenek. Kakek Pascal Struijk bernama Peter Weidemuller yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Menarik menanti pergerakan PSSI ke depan. Apakah pemegang 85 Cups Premier League bersama Leeds United ini diperkenalkan sebagai calon pemain timnas Indonesia?
Selanjutnya pada Juni 2025,